Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutara Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Gemini ya. Nasib hidup kamu di bulan September 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini hanya general reading, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa nggak resonate, ya udah. Berarti energi ini bukan untuk kamu ya, so simple sih. Itu aja bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Gemini. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhirnya, terutama ketika aku shuffle kartu ini biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Oke. Gemini, nasib hidup kamu di bulan September 2021. Kita lihat dari energi kartunya untuk kamu. Beri saya 10 kartu untuk Gemini, saya ambil kartu yang jatuh sebagai readingan pembacaan. Oke, kartu pertamanya ada Page of Cups, Two of Wands, Page of Wands, The Hermit, King of Swords, Two of Pentacles, Ace of Cups, Queen of Swords, The High Priestess, dan terakhir ada Eight of Wands. Thank you untuk kartunya. Dan ini bottom of the decknya ya untuk Gemini. Gemini, terkait nasib hidup kamu di bulan September 2021. Saya ngeliat ini ada beberapa pilihan ya yang menjadi kendala dalam pikiran kamu. Dan pilihan di sini memang kompleks sih, bisa dari segala macam. Bisa aja ini terkait dengan pekerjaan ya, yang dimana di sini mungkin ada lebih dari satu pekerjaan yang ibarat kata sukses ya, kamu diterima oleh perusahaan, dan ini mungkin agak ngebuat sedikit kebingungan apa yang harus kamu ambil ya. Jadi sebetulnya ini kayaknya sebuah keputusan sih. Oke, kedua, bisa aja ini terkait tentang cinta, yang dimana mungkin kamu berdealing dengan satu orang ya, kamu dekat dengan satu orang, dan mungkin kamu kayak kesulitan memilih siapa yang harus kamu tembak ya, atau dimana mungkin siapa yang harus lebih kamu seriusi ya. Jadi ada beberapa pilihan di sini. Oke Gemini, dan di sini Gemini, karena ini aku lihat ini kabar baik ya, karena apa yang akan kamu pilih itu adalah suatu pilihan yang baik ya, yang dimana pilihan tersebut adalah pilihan yang tepat. Nah, bisa aja kayak kamu nih kerja nih, kamu diterima oleh misalnya taruhlah contoh 3 perusahaan nih ya, udah keterima. Nah, kamu kan harus pilih salah satu. Nah, bisa aja kamu nanti pilih yang kedua. Nah, kabar baiknya pilihan kedua ini ternyata adalah pilihan yang tepat. Ternyata kalau perusahaan pertama ini mungkin aja toksik, atau dimana gajinya rendah, atau dimana mungkin perusahaan ketiga ini ibarat awal-awalnya doang gaji gede tapi jenjang karirnya tidak ada ya. Dan kedua ini lebih bagus karena lebih respect dengan karyawan. Ada ibarat kata kesejahteraan buat karyawannya sendiri, dan tentu jenjang karirnya lebih baik ya. Jangan salah loh guys,
terkadang ada juga ya beberapa yang perusahaannya besar ternyata jenjang karirnya itu bermasalah alias kurang bagus. Ada juga ternyata perusahaan yang biasa aja gajinya lebih besar dan kesejahteraan jenjang karirnya lebih bagus ya. Jadi gimana pun tergantung tiap orangnya ya, karena tiap orang itu sangat berbeda-beda sih dari segi jenjang karirnya itu sendiri sih ya. Dan dari perusahaan juga segi jenjang karirnya itu kadang-kadang tuh ya suka beda-beda ya. Kadang kita nggak bisa serta-merta itu kayak ngecap perusahaan A pasti bagus, perusahaan B pasti bagus ya. Terkadang kita suka terkecoh ya, kadang perusahaan A yang besar biasa aja, malah yang perusahaan biasa aja lebih bagus. Nah gitu. Cuman di sini keputusan kamu yang kamu ambil Gemini ini adalah suatu keputusan yang tepat ya. Jadi congrats sih, kamu gak perlu takut ya. Dan di sini memang jangan karena kata saya ya kamu main ambil sembarang keputusan ya, jangan juga. Jadi maksudnya di sini ya kamu harus selidiki lagi, dicari tahu lagi bagaimana ya, diselidiki. Kamu tahu kan selidiki itu gimana. Dan di sini next saya lihat Gemini kalau ini ada kaitannya dengan cinta, orang yang akan kamu pilih nanti mungkin yang akan kamu jadikan pacar, dia adalah orang yang tepat ya, karena ini akan berakhir dengan baik. Karena apa? Orang tersebut lebih bisa mengayomi kamu, dan tentunya orang tersebut itu dari segi ketulusan dia itu sangat tulus ke kamu. Jadi perihal kamu pengambilan keputusan soal itu cinta ya, kamu nggak perlu takut ya. Tentu juga harus diselidiki latar belakangnya ya, jangan main langsung tang apa tuh kayak langsung pilih gitu aja, jangan ya. Jadi kayak dicari tahu aja terlebih dahulu gitu sih kalau dari soal cinta. Kalau dari soal cinta itu sendiri sih yang akan kamu pilih orangnya sih cukup charming ya, cukup menarik saya lihat. Jadi orang ini tuh bisa dikatakan gimana ya, dari segi finansial sih cukup bagus ya. Dan ya saya suka orangnya itu vibrasinya itu sangat positif. Kamu tahu nggak vibrasi positif itu gimana? Vibrasi positif itu penggambarannya itu orangnya nggak pernah berpikir jelek. Maksudnya nggak negative thinking. Misalnya kalau ada yang benci sama dia atau apapun itu, dia selalu aja positive thinking. Ya, dia bukan tipe orang yang dikit-dikit ngeluh, galau, ngedown atau semacamnya ya. Karena orang ini tuh sangat teramat positif pikirannya, positif kepada siapapun ya. Jadi emang orangnya seperti itu ya. Dan orangnya juga yang saya suka dia cukup ceria ya. Dan latar belakang keluarganya juga bagus. Nggak apa-apa sih kamu berdealing dengan orang ini. Terkadang kita tuh memang harus berdealing dengan orang yang punya pikiran positif ya. Jangan sekali-kali kamu tuh berdealing dengan orang yang ibarat kata, aduh aku mah apa atuh, ya emang kamu mah hebat, saya mah nggak bisa. Ya jangan kayak gitu deh. Kamu jangan pilih orang-orang model kayak gitu. Orang model kayak gitu tuh selalu aja merendahkan diri, nggak punya gimana ya, nggak punya masa depan orang-orang seperti itu. Jadi ya memang kalau cari pasangan itu diselidiki lagi ya, jangan asal-asalan ya, jangan karena tampang atau karena apapun itu ya. Geli saya kalau ngeliat orang-orang kayak gitu tuh, kayak nggak punya harapan hidup kadang-kadang ya. Oke, tapi kalau yang kamu pilih sih orangnya tepat sih. Dia tuh kayak punya gambaran masa depan itu nggak asal-asalan ya. Jadi kayak udah mempersiapkan masa depannya itu secara matang dan terperinci ya, bagus tuh. Kalau kamu berdiri dengan orang yang labil, emang bisa orang labil itu memikirkan masa depan? Boro-boro memikirkan masa depan, yang ada finansialnya itu akan terbengkalai. Karena apa? Pasti orang-orang yang labil kayak gini tuh cuma ibarat kata memuaskan hasrat untuk kebutuhan yang ibarat kata yang nggak penting, atau dimana emosionalnya itu ternyata tidak berjalan dengan baik ya, alias dikit-dikit ngambek mulu kerjaannya, atau dimana dikit-dikit itu marah mulu, negatif thinking mulu. Nah, jangan salah pilih pasangan ya, pilih pasangan itu dengan bijak. Oke, di sini ada Knight of Wands ya. Pada akhirnya keputusan yang akan kamu pilih itu tidak akan menyulitkan hidup kamu ya. Mungkin di awal kamu bimbang, mungkin di awal kamu cemas ya, kamu takut,
ibarat kata mungkin keputusan kamu itu salah, tapi ternyata keputusan kamu ini akan membawa dampak kebahagiaan buat diri kamu sendiri, ya apapun itu, misal mau beli rumah atau misalnya jualan ya, dagangan atau apapun itu, intinya ini adalah hal yang bagus ya. Jadi tidak ada yang perlu kamu takutkan ya Gemini. Oke, kita lihat pesan angelnya untuk kamu terkait situasi dan keadaan kamu saat ini. Apa yang ingin angel sampaikan? Beri saya satu kartu untuk Gemini, untuk Gemini. Trust. Oke. Percaya apapun yang menjadi keputusan kamu itu adalah suatu keputusan yang terbaik. Karena di sini Tuhan tahu kamu sedang kesulitan. Tuhan tahu kamu sedang meminta pertolongan kepadanya, dan di sini Tuhan menjawab apa yang menjadi doa kamu, ya, yang terbaik itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi di sini Gemini tidak ada yang perlu kamu khawatirkan ya. Jadi gimana pun di sini Tuhan juga bantu kamu seiring dalam perjalanan kamu, seiring nanti perjalanan yang kamu ambil. Itu aja sih untuk Gemini ya. Saya berharap sih hal-hal baik akan menghampiri kamu ya. Tentunya mau kaitannya ini dengan kerjaan, cinta, menentukan lokasi usaha, menentukan jenis usaha, itu kan semua keputusan. Kata siapa bukan keputusan? Kadang kalian bingung kan nentuin lokasi yang bagus yang mana ya, nentuin jenis usaha, mau jualan seblak apa jualan gorengan ya, mau jualan nasi uduk apa jualan baju ya. Nah itu ya, intinya keputusan yang kamu ambil adalah keputusan yang tepat. Itu aja ya untuk kamu Gemini, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.